Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari nak, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf nih Bu mengganggu waktu liburnya Bu. Iya, tidak apa-apa nak. Ada keperluan apa nih? Baik Bu, sebenarnya saya ada masalah nih Bu. Ada masalah yang ingin diselesaikan seperti itu. Benar Bu. Kalau tidak salah ingat ya, Ibu ini ingat-ingat wajahnya, tapi Ibu lupa namanya. Kamu ini kalau nggak salah anak SMA 2 kan? Ya Bu, benar Bu. Oke, anak SMA 2. Siapa namanya kalau Ibu boleh tahu? Nama saya Bagus Kurniawan dari kelas 12 IPS 3 Bu. Oke, Bagus Kurniawan. Pantesan nih Ibu ingat-ingat sebenarnya Ibu pernah bertemu seperti, tapi mungkin kita jarang komunikasi jadi Ibu lupa namanya seperti itu. Baik Bu. Jadi nah Bagus sudah kenal kan dengan Ibu atau lupa dengan Ibu? Ya sudah kenal sih Bu. Oke, untuk lebih mengenal kembali, jadi nama Ibu adalah Ibu Puspa. Nah Bagus bisa memanggil Ibu dengan Ibu Puspa. Baik Bu. Jadi nah Bagus ada keperluan apa? Jadi saya kesini ingin menyelesaikan masalah saya kepada Ibu untuk membantu menyelesaikan masalah saya Bu. Oke, sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Kalau individu belum Bu, tapi kalau kelompok sepertinya sudah pernah sih Bu. Baik, kalau individu secara individu belum ya, kalau kelompok sudah. Ya. Jadi Bagus secara kurang lebihnya sudah pernah paham mengenai asas-asas dalam konseling kan. Jadi Ibu perjelas lagi ya biar lebih paham. Jadi asas konseling itu ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Dimana asas keterbukaan jadi Nak Bagus menceritakan masalahnya secara jujur-jujurnya kepada Ibu. Kemudian juga asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu merupakan suatu kode etik Ibu sebagai konselor untuk menjaga kerahasiaan konseling Ibu. Apapun yang terjadi itu Ibu jaga. Namun apabila Mas Bagus merugikan salah satu pihak, maka Ibu wajib melaporkannya seperti itu. Baik Bu, saya paham Bu. Oke, kalau sudah paham, jadi sebenarnya apa nih permasalahan Nak Bagus sehingga Nak Bagus berani nih datang menemui Ibu sendiri? Jadi saya ini kecanduan game online Bu. Kecanduan game online? Ya, game online seperti apa? Ya seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya lah Bu. Oke, kecanduan game online. Sebenarnya Nak Bagus kecanduan game online ini setiap hari atau bagaimana? Ya bisa dibilang setiap saat lah Bu. Pagi, siang, sore saya selalu main. Ya sehingga saya sering dimarahi orang tua, jarang mengerjakan tugas. Ya seperti itu Bu. Oke, jadi sebenarnya Nak Bagus tahu nggak dampak dari kecanduan game online tersebut? Tahu sih Bu. Apa tuh dampaknya yang Nak Bagus ketahui? Ya apa itu? Waktu yang harusnya buat membantu orang tua malah saya untuk bermain game online terus, sehingga saya juga lupa mengerjakan tugas dan saya sering dimarahin guru karena tidak pernah mengerjakan tugas begitu Bu. Jadi sebenarnya Nak Bagus sudah mengetahui kan dampak dari game online tersebut. Namun apa nih Nak Bagus kok masih tetap melakukannya atas dasar apa? Gimana Ibu ya, ingin aja main terus gitu Bu, tapi susah juga sih berhentinya, makanya saya datang ke Ibu. Jadi susah berhenti seperti itu ya? Iya Bu. Tadi Nak Bagus sudah mengatakan dampak-dampak yang Nak Bagus ketahui. Jadi Ibu ingin tahu nih bagaimana respon Ibu Nak Bagus ketika Nak Bagus ini kecanduan game? Ya paling Ibu cuman marah-marah dan ngomong-ngomong gitu aja sih Bu. Momennya gimana? Ya berhentilah kamu nih main game terus, bantu-bantu Ibu lah, ya gitulah Bu. Oke. Kalau ayah? Kalau ayah ini kerja dan pulangnya itu malam. Ayah kerja pulang malam, jadi interaksinya juga jarang ya? Jarang Bu. Oke, dari penuturan Nak Bagus tadi, Nak Bagus ingin nggak merubah perilaku atau menghapuskan perilaku yang Nak Bagus
tidak inginkan? Ya tentu saja ingin lah, Bu. Jadi baik, di sini Ibu menggunakan teknik behavior dengan teknik attention atau penghapusan. Jadi teknik attention itu merupakan cara untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan reinforcement yang mengikuti perilaku yang tidak diinginkan tersebut. Reinforcement itu apa, Bu? Nah, reinforcement itu merupakan segala bentuk respon yang bersifat verbal maupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi perilaku guru terhadap tingkah laku siswa, seperti itu. Oh, Baik, Nak Bagus, Ibu insya Allah nanti akan berkolaborasi dengan orang tua Nak Bagus dan juga dengan guru mata pelajaran, sehingga masalah yang Nak Bagus hadapi itu dapat terselesaikan, seperti itu. Namun selain itu Ibu juga akan meminta Nak Bagus untuk menuliskan analisis ABC. apa itu, Bu, analisis ABC? Nah, jadi analisis ABC itu merupakan A itu dari attendance, B itu behavior, dan C itu ada consequence, yaitu ada ABC. Nah, untuk perubahan ABC itu untuk perubahan perilaku ya. Nah, attendance itu dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, sesuatu atau kejadian yang akan datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong kita untuk melakukan suatu atau berkelakuan tertentu. Kemudian B atau behavior, yaitu perilaku yang merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas atau pekerjaan. Kemudian tadi ada yang apa? C kan, consequence. Consequence ini kejadian-kejadian yang mengikuti perilaku dan mengubah adanya kemungkinan perilaku akan terjadi kembali di masa mendatang. Nah, seperti itu. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, jadi Nak Bagus, Ibu minta Nak Bagus untuk menuliskan analisis ABC-nya di kertas ini ya, di kertas yang Ibu beri. Nah, Nak Bagus menuliskan tingkah laku awal Nak Bagus itu bagaimana. Kemudian tadi kan ada tingkah laku Nak Bagus kan kecanduan game online ya. Ya, Bu. Kemudian konsekuensinya apa nanti. Kemudian kalau Nak Bagus tetap kecanduan, bagaimana efeknya. Atau kalau Mas Bagus bisa melewati apa yang Mas Bagus perjanjian kita nanti, Nak Bagus akan mendapatkan apa atau efeknya kemudian apa kalau Nak Bagus bisa berhasil. Baik. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi sebelum kita menulis analisis ABC, Nak Bagus konsekuensinya apa nih kalau Nak Bagus belum bisa, konsekuensinya apa jika Nak Bagus itu belum bisa melakukannya atau masih tetap kecanduan game online? Kira-kira apa ya, Bu? Baik, kalau menurut Ibu bagaimana kalau Nak Bagus tetap kecanduan game online dan lupakan tugas kan tadi Nak Bagus, Ibu Nak Bagus tidak akan memberi uang saku atau memberi uang kuota. Kemudian Ibu Nak Bagus akan membiarkan Nak Bagus terserah apa yang akan Nak Bagus lakukan ketika bermain game online, mau sampai jam berapapun terserah Nak Bagus. Kemudian guru-guru juga akan ketika Nak Bagus mengumpulkan tugas sampai telat atau bahkan tidak mengerjakan, maka tugas Nak Bagus tidak akan dinilai oleh guru. Kalau Bagaimana? kita ayah boleh nggak, Bu? Tentu saja tidak boleh. Jadi sesuai perjanjian kita, jadi kedua orang tua Nak Bagus tidak akan memberi lagi uang kuota selain dari uang saku ya, uang khusus untuk kuota. Jadi Nak Bagus tidak akan diberi lagi uang kuota oleh kedua orang tua. Baik, Bu. Paham. Baik, kalau sudah paham, tadi kalaupun Nak Bagus berhasil, Nak Bagus ingin apa? Ya, saya ingin uang kuota kembali lah, Bu. Oke, ingin uang kuota kembali, tapi dengan syarat tidak boleh untuk selalu kecanduan game online kembali. Setuju? Setuju, Bu. Oke, kalau setuju silakan Nak Bagus tulis di sini analisis ABC-nya. Jadi perilaku awalnya seperti apa, kemudian konsekuensinya tadi bagaimana, kemudian efeknya seperti apa. Silakan ditulis Nak Bagus.
Sudah selesai nih Bu. Oke, kalau sudah selesai silakan ditandatangani di bawah sini ya. Oke Bu. Dan ditulis juga tanggalnya kapan, tanggal hari ini. Ya Bu. Oke, di sini Bu tandatangani juga ya untuk kontrak kita. Oke, Ibu simpan ya. Jadi, Nak Bagus, ada lagi tidak yang ingin dibicarakan kepada Ibu? Tidak ada sih Bu, sudah itu aja Bu. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, mungkin waktu kita juga hampir habis ya ini. Jadi bulan depan kita atur lagi pertemuan. Ibu akan melihat bagaimana perkembangan dari kamu. Apakah extension yang kita lakukan dari analisis ABC tersebut berhasil atau seperti apa? Baik Bu. Setuju? Setuju Bu. Jadi nanti kita atur waktu. Kalau sudah pas, baik Nak Bagus atau Ibu bisa menghubunginya. Ibu juga kan tadi sudah bilang kalau Ibu akan berkolaborasi dengan kedua orang tua dan juga dengan guru. Jadi Ibu akan tetap memantau perkembangan dari perilaku Nak Bagus. Baik Bu. Paham? Paham Bu. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, bagaimana kalau pertemuan kita pada hari ini kita tutup, kita lanjutkan di bulan depan, setuju? Setuju Bu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan Nak Bagus melakukan konseling. Selamat melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan semoga perilaku kecanduan game online yang dapat kita hapuskan, dan semangat juga untuk menjalani hari-hari tetap menjaga imun dan amannya. Kalau tidak ada lagi yang Ibu ingin dikatakan, Ibu mohon maaf juga apabila ada Ibu salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan Anda. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nak Bagus. Gimana nih kabar Nak Bagus hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya. Amin Bu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita melakukan kegiatan konseling kembali di sebulan setelah kita melakukan konseling. Ya Bu. Ya, pertemuan ini Ibu akan melihat bagaimana perkembangan dari Nak Bagus, apakah berhasil atau tidak. Insya Allah berhasil sih Bu. Insya Allah ya. Alhamdulillah juga kalau misalnya berhasil. Jadi Ibu juga selalu memantau bagaimana perkembangan Nak Bagus. Ibu juga mendapat kabar dari kedua orang tua bahwa Nak Bagus selama di rumah ini, selama sebulan ini lebih banyak waktu dengan berkumpul keluarga. Kemudian dari guru-guru mata pelajaran, Nak Bagus juga sering mengerjakan tugas tepat waktu ya, tidak tugas-tugas tidak terkata-kata lagi. Kemudian banyak tugas yang sering kumpul. Alhamdulillah itu merupakan perubahan yang efektif ya. Jadi Ibu mau tanya nih, sebenarnya ada nggak sih kendala untuk melewati tantangan dari Ibu? Ya ada sih Bu, tapi kan saya sudah berjanji kita sama Ibu kan untuk melakukannya. Jadi ya saya lakukan sebisa saya Bu. Iya, jadi alhamdulillah Nak Bagus kalau Nak Bagus bisa melewatinya, dan Ibu juga berharap ini tidak hanya berlaku untuk sebulan ini, tetapi untuk bulan-bulan berikutnya, dan juga untuk selamanya, sehingga perilaku kecanduan game tersebut bisa terhapuskan dari diri Nak Bagus. Insya Allah Bu, pasti saya bisa melakukannya. Insya Allah ya. Dan kalau tidak ada atau masih ada lagi yang ingin diceritakan atau dibicarakan kepada Ibu? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau diceritakan ke Ibu, di sini Ibu berterima kasih juga kepada Nak Bagus, karena Nak Bagus ingin merubah hidupnya, menghapuskan perilaku yang tidak Nak Bagus inginkan. Dan di sini juga Ibu berharap Nak Bagus akan terus bisa berlatih sehingga perilaku tersebut dapat terhapuskan ya. Iya Bu, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu, karena berkat Ibu saya bisa merubah hidup saya Bu. Oke, jadi Nak Bagus, setelah pertemuan kali ini Ibu akan tetap
mantau perkembangan Nak Bagus. Jadi ya walaupun apapun yang Nak Bagus lakukan, ibu akan mantau. Yakni ibu bisa mendapat informasi dari kedua orang tua Nak Bagus atau dari guru-guru mata pelajaran. Jadi dari ibu berharap sih Nak Bagus akan menghilangkan perilaku tersebut ya. Iya Bu, tentunya Bu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Baik Bu. Oke, jadi ibu minta maaf ya apabila ibu ada salah kata maupun pengucapan, dan kepada Allah ibu minta ampun. Semoga Nak Bagus bisa menjalani kehidupan seperti biasanya dan menghapuskan perilaku-perilaku yang tidak kamu harapkan maupun kedua orang tua harapkan. Terima kasih Bu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan Anda. Terima kasih kembali Bu.